Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night... lagi ini wis bawahnya disorotin melewati sungai cukup eksotis. Wow, naik guys sekitar 35 derajat. kemiringan kenaikannya. Luar biasa. Masya Allah. Inilah kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Luar biasa. Explore. Christian sedang menjelajah hutan rimba, sedang menyusuri hutan belantara. Dok, siap-siap dok. Ini udah memasuki area nih, lumayan eksotis. Suasana hutan mulai terdengar. Indo nyampe kan dok, siap-siap dok. Ini masuk hutan dok. Tengah kanan ya? Oh itu Pak Jejang. Dan juga ada tuh waktu sana tuh, sana parkir. Bapak itu ya? Wes bro. Bro, ini dulu gimana nih? Apa tuh? Depannya mana ya? Ini warisan dari Denggada bro. Karena ada paku buat tutup kan loh kalau kita gelar ininya. Tapi udah sampai bawah bang. Iya bang. Udah sampai bawah ini. Berarti kurang apa? Kamu tutup makanan sini. Kemudian di gelar gitu kan. Tarik dari mana? Tarik ke sana. Yamsi. Makanan di sebelah berarti. Oh, jadi nanti ini ini abang. Mana abang juga ular ya? Dari abang yang terakhir. Oke, satu lagi nih. Dik, makasih bang. Weh, Pak, lihat Pak. Say hello Pak. Weh. Menikmati alam.
di hutan, pokoknya hutan belantara camping bersama Pak Jajang, Pak Cacang, bersama rekan-rekan, ada Bang Ahdi, ada Pak Pepen, ada Bang Habibi, ada Bang Mul, ada Bang Rian, Bang Pindo. Luar biasa. Halo, di sana ada Bang Pindo, ada Bang Mul, ada Mr. Ahdi. Luar biasa. Mantap. Mobilnya baru bisa kali ya, atau ini. Jadi mobilnya, kayaknya kan itu manual. Angin untuk jantung kali kan. Wow, terus saya bilang, nah jalan, saya sering bawa Pajero. Kamu biasa bawa mobil. Nggak apa-apa tuh. Ya nggak apa-apa kalau kita bisa bawa aja. Kerjaan itu bisa bawa aja, mungkin mau nanya ke kita di bawah. Telur bisa kan ya? Telur dulu, harusnya direbus dulu. Nanti di sini kangkung. Disuruh dan mikirin ojek dia. Kalau itu soalnya pakai foto. Karena dari niat saya itu. Wah, itu enak tuh. Iya, biasanya bawa sayur spiral. Orang lain di situ baru balik lagi ke karena ada anaknya Pak, pare, jadi tenang. Oh ada anak tetangga, ya tetangga dengan pare. Agak cantik gitu ya. Beres sudah sering. Suaminya kerja. Istri saya kerja. Ini on terus on. Capeknya nih. Siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selamat makan teman-teman, Pak Kasubag. Makan. Sambal terasi ini. Makan di tengah terasi. Hebat. Goreng dulu. Ribut amat dengan baju lu dong. Ya. Ayamnya Pak, banyak Pak, masih Pak? Kalau Bang Pepen kan nggak doyan Doyan sama ayam, Di ada Mama lu, Do. ceritanya. Ya Bang ya? Bukan di Pak Pepen. Pedesan nggak itu ya? Enggak, ikan sama ayam enggak Bang ya? Karena ada ceritanya. Kangkung ya? Kalau ada ceritanya ngakak. Aku diklat. Enggak, lebih kecil. Ada ceritanya Oh ternyata. gitu. Gimana? Bang Pepen yang cerita deh. Gimana Pak Pepen? Sesuatu ketika dikala kami masih kecil. Abang benar kalau trauma dari masa kecil tuh. Kena tulang Bang. Enggak. Ya kalau nyembelih ayam muntah-muntah.
Tapi kenapa ikan yang jadi sasaran juga bang? Iya, kenapa ikan juga jadi sasaran ya? Amis kan? Tapi kenapa teri doyan bang? Walaupun misalnya pendapatannya kecil. Saya udah bilang ya. Saya bilang direktur rumah sakit itu harusnya di challenge. Lu pendapatan setahun 100 M. Kalau dibuat per bulan kan. Kalau dalam perjalanan yang nggak nyampe ganti gitu. Ya. Nggak ada Pak Bibi. Ada udah belut. Masa itu Pak? Gimana targetnya Pak? Target segini Oh. Ya ada targetnya. Tapi nggak kecapai ya udah gitu. Dan itu tetap prestasi. Punya kita. Ini, iya. Saya baru lagi. Enggak, punya kita. Yang colokannya, yang hitam bukan punya kita. Yang bening itu baru. Itu barengan. Aduh, udah berapa hari di gunung? Iya, kayak Ada cewek cantik lewat uang itu. bus ibu, oh enggak. Ayo ini gabung ya. Air Ya situ dong, kamera tuh. Aduh, enggak. Masak kita tay. Dingin. Menemani masak ini dulu. Kopi. Masih Ini dinginnya. hangat ternyata. Kang pisau cilik ini Kang. Pisau cilik. Tuh, mantap tuh. Ini Ini pohon depan. Ini. Oh, Ini Ji, kopi gue. itu. Ini. Oh, kopinya enggak. Enggak, ini aja yang ada. Gue mah kopi hitam Tambahin. tanpa gula. Bukan tombol itu mau dah. Panas kaki gue. Kopi lagi. Ya bener. Kopi hitam kono. Gantian. Kopi hitam apa? Susu. Kopi cino. Itu masih ada nol. Sama. Kopi hitam. Mau ngopi lagi. Enggak mau. Ini aja.
Cappuccino. Nanti jangan ngalangin video kan. Hari. Menghalangi kamera. Kameramen lagi lewat. Kok gelap katanya? Kopi. Makanannya Pak Pepe nih, terang. Siap. Dibusikan. Herbivora. Nah ini nasi gorengnya kita masukkan perlahan. Sayangnya tidak ada kecap. Kira-kira semua gitu. Buat pegawainya nih Pak, kompetensi apa sih Pak yang harus dimiliki dan attitude seperti apa gitu? Karena kita kan dijadikan pusat krisisnya DKI. Harus seperti apa Pak kira-kira? Ya, salah satu yang penting SDM kita harus punya mindset bahwa bekerja di pusat krisis dan kedaruratan. Betul. Maka mindsetnya ya harus besar gitu, pemikiran harus besar. Bagaimana dia bisa menangani krisis, bagaimana dia harus cepat menangani kedaruratan. Ya, satu, secara fisik dia harus sehat. Oke, sehat, bugar. Kemudian tentu bisa lincah. Kenapa? Karena nanti akan kita mintakan kalau ada kejadian Pak Pepe bisa confirm. Berjalan gitu, di lapangan dan sebagainya. Ya. Yang kedua, kompetensinya salah satu psikomotor yang dipunyai adalah tentang bagaimana dia ahli di krisis. Ya. Tentu ada levelnya dari dasar sampai dengan advance penanganan krisis. Siap. Karena kesulitannya kan beda-beda tuh. Bagaimana krisis yang sederhana, misalnya kebakaran dari yang kecil agak besar sampai besar, gitu kan? Ya. Sampai krisis kesehatan dalam bentuk bencana dan sebagainya. Siap. Itu harus kita punya keahlian itu. Kemudian yang ketiga, keahlian kegawat daruratannya, skill individunya, bagaimana menangani kasus secara individu. Siap. Apa itu? Ya kegawat daruratan. Misalnya ada serangan jantung, kejadian kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Yang sebelum tadi krisisnya dia jago, ini harus jago dulu nih. Iya. Karena sangat aneh kalau ada pegawai PK3D yang ya kegawat daruratannya lemah, apalagi nanti ngomongin krisis ditaruh di tempat kejadian kebencanaannya juga akan lemah gitu. Nah, itu ya. Jadi, betul. Artinya yang dimiliki pegawai PK3D itu harus sehat, bugar ya Pak ya. Kemudian kompetensi, kemudian skill kegawat daruratannya ya Pak, seperti itu. Nah, terkait kesigapan Pak, Nah, kira-kira gimana nih Pak? Perlu nggak nih Pak di PK3D ini Pak? Ya, kesigapan itu mutlak, maka nggak boleh tidak disiplin. Salah satu yang utama adalah kedisiplinan dalam kehadiran, menandakan nanti kecepatan dia penanganan. Ya, kesigapan. Kemudian kecepatannya. Kesigapan loh. Kan ada respon time di situ. Gitu. Iya. Jadi respon time itu akan diukur kan. Kapan orang telepon meminta tolong sampai ditangani gitu. Siap. Kan itu waktu berjalan tuh. Nggak ujuk-ujuk kalau minta tolong, ya udah tenang dulu ya, minum dulu, makan dulu, ya udah nanti juga ditangani. Nggak ada. Artinya gitu. ada golden time yang harus di Iya, ya Pak. atau orang serangan stroke, telepon kita ada kegawatan di situ, ada golden time di situ. Orang serangan jantung, ada golden time di situ. Betul. Ya, ada kegawatan yang lain sih. Serangan lalu lintas ada golden time di situ. Bagaimana harus diangkut. Nah, dalam krisis juga sama, begitu lihat anak, berapa lama kita akan diturunkan itu. Betul. Ada kebakaran, berapa lama harus hadir di lokasi. Kan hitungannya menit. Betul. Harus disiapkan gitu. Nah, itu yang perlu tadi passion ya. Betul. Dari orang PK3D bahwa saya bekerja di kedaruratan harus bergerak cepat. Yes. Harus bergerak cepat, siap gitu dan tanggap gitu. Betul. Kalau itu belum dipunyai, berat. Berarti pendidikan dasar dalam hal kesigapan ini penting ya Pak ya? Nah ya, pendidikan dasar itu penting, termasuk pendidikan jasmani. Itu harus bugar. Gitu. Iya, bagaimana caranya melakukan tindakan pada pasien yang mungkin juga situasinya agak ekstrim, sedangkan jasmani kita kurang. Bisa kita yang ditolong ya Pak? Ya, karena kita bekerjanya di luar gedung. Iya, betul. Kalau di luar gedung ya harus siap situ. Siap. Betul. Beda dengan hospital gitu ya, di dalam gedung. Dia memang ahli di situ secara klinis dan penanganan kegawatan secara klinis langsung di situ. Nah, kita kan membawa
dari luar ke situ. Atau mengoperkan dari rujukan asal ke rujukan lanjut gitu. Ini kalau perlu alat sebagainya kan di mobil itu menjadi ruangan kita. Betul. Kalau kegawat daruratan dari mulai evakuasinya, distabilisasi, siap, dievakuasi. Nah saya nggak kebayang kalau teman-teman kita nggak siap, dia nggak stabilisasi langsung evakuasi. Apa bedanya dengan angkot? Nah, itu. Saya selalu bilang apa bedanya dengan ambulan masjid? Iya. Siap. Maka sekarang ada salah persepsi. Warga butuh ambulan, ada di setiap kelurahan, sekaligus bisa ngangkut jenazah. Nah itu kan diterangkan kepada masyarakat bahwa ambulan beda dengan mobil jenazah. Mobil jenazah, betul. Ambulan dan mengangkutkan pasien hidup yang kategorinya kegawat daruratan sampai tidak gawat misalnya gitu. Nah kita mainnya kan sebenarnya di emergensi, karena emergensi ada respon time. Betul. Nah itu ya, Pak Nadi dan teman-teman. Jadi kalau bekerja di PK3D ya harus bangga, harus punya passion di Pro Hospital, dan tadi menguatkan dua peran krisis dan kegawat daruratan. Dan itu siap kapan saja, kemana saja, di mana saja. Luar biasa. Nah itu ya, yang Makasih banget. kalau dibangun gitu, dimulai dengan pendidikan dasar. Pendidikan dasar kan menanamkan nilai-nilai gitu kan, perilaku di situ ada norma-norma itu, etika yang bekerja di PK3 seperti apa, termasuk kedisiplinannya. Kalau itu belum melekat, biasanya pegawai belum merasa saya bagian dari kantor itu. Akhirnya hanya menggugurkan kewajiban saja ya, Pak? Datang selesai. Datang selesai, tidak punya apa ya yang menjadi challenge atau tantangan dia bekerja di situ. Apa yang menjadi motivasi dia bekerja di situ. Dan apa tentu yang menjadi persyaratan dia kerja di situ. Tuh. Kalau dia passion di situ, dia pasti mencari, oh saya harus ikut pelatihan ini, saya ikut kursus ini, saya ikut pendidikan ini, kira-kira gitu. Entah nanti disiapkan oleh pendidikan maupun menyiapkan sendiri. Oke, Pak, closing statement Pak. Closing statement. Pesan buat rekan-rekan pegawai PK3D agar kita lebih semangat lagi. Bagaimana Pak? Closing statementnya Pak? Ya, kalau saya selalu menyampaikan, banggalah menjadi pegawai PK3D. Nggak ada di tempat lain gitu. Dan ahlilah di bidang krisis dan kegawat daruratan secara klinis. Dan di sini tempatnya gitu. Kalau mau ahli ya berarti mengembangkan diri. Betul. Mau jadi ahli di bidang krisis atau di kegawatan atau dua-duanya, sehingga nanti suatu waktu teman-teman yang bekerja di PK3 yang menjadi narasumber, menjadi ahli, menjadi apa ya, orang yang dicari karena kompetensi itu. Oke. Nah ini yang penting. Jadi bangga, siap, dan tentu tadi mindset berpikirnya saya bekerja di PK3D dan saya harus total bekerja di Pro Hospital gitu. Kalau nggak siap, menurut saya ya gitu, lebih baik mundur. Karena nanti sayang juga gitu ya. Udah bertahun-tahunnya di situ terus ganjal terus. Iya benar. Tapi kalau siap, ayo maju mengembangkan diri. Betul. Kalau saya nggak suka di lapangan panas, takut apa. Itu karena ketidak banggaan tadi ya Pak ya? Iya gitu. Itu statementnya ya. Betul, Jadi betul. bangga bekerja di PK3D. Siap. Punya pride gitu. Ya. Saya membayangkan kalau ditanya saya akan di PK3D, apa kalian Anda? Bla bla. Kalau saya sebagai pejabat struktural kemungkinan akan dipindah segala macam ya. Siap. Tapi teman-teman yang bekerja di situ ya kembangkan diri di situ. Oke. Terima kasih Pak Subag. Yang jelas intinya kita harus bangga dulu sehingga kita bisa apa ya, menjalankan pekerjaan ini dengan hati ya Pak. Ya. Terima kasih atas petuanya Pak Subag. Pokoknya sukses semua nih kita semua ya, teman-teman PK3D, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dijadikan satu penyemangat buat teman-teman PK3D. Pokoknya PK3D harus luar biasa, go internasional. Nah, ini model begini nih penting PK3D, ke lapangan, ke gunung, ke sungai gitu, ke pantai. Siap. Bahwa dia nanti akan kerjanya seperti ini. Betul. Di tenda sebagai Di area manapun. komando di area manapun. Kalau gedungnya bagus tapi dia tidak menguasai area lapangan ya percuma gitu. Oke, betul. Terima kasih Pak Subag atas masukan dan inputnya buat kita. Mudah-mudahan kita lebih semangat dan sehat selalu. Pokoknya sukses buat PK3D. PK3D, bravo!